Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, teman-teman kelas M, Kampus Bondowoso, Universitas Jember. Kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang perekonomian terbuka. Pada pertemuan kali ini, teman-teman, di akhir materi akan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman wajib jawab di kolom komentar. Nah, itu nanti akan jadi nilai keaktifan teman-teman. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah neraca pembayaran. Mungkin teman-teman sudah dapat materi ini di mata kuliah yang lain atau di pertemuan sebelumnya. Kemudian materi yang kedua adalah pengertian ekonomi terbuka. Nah, lalu selanjutnya materi yang akan dibahas adalah siklus aliran pendapatan ekonomi terbuka. Nah, yang pertama, apa sih yang dinamakan neraca pembayaran? Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya memang saya sempat membaca bahwa ada subbab materi terkait dengan neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran sendiri berarti sebuah catatan sistematis atas transaksi ekonomi suatu negara dengan negara yang lain dalam periode tertentu. Nah, transaksi ini biasanya dalam bentuk perdagangan, transfer, hibah, dan transaksi yang lainnya. Berikut contoh dari publikasi neraca pembayaran Indonesia. Nah, ini bisa diakses di website Bank Indonesia. Bisa dilihat bahwa bagaimana perbandingan publikasi neraca pembayaran Indonesia. Selanjutnya adalah perekonomian terbuka. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini di materi kuliah yang lain, di mata kuliah yang lain. Jadi, apa itu perekonomian terbuka? Nah, perekonomian terbuka biasanya juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor, di mana yang pertama ada perusahaan atau rumah tangga produsen, kemudian ada rumah tangga konsumen, dan ada pemerintah. Kemudian di luar itu ada internasional, dunia internasional, di mana keempat segmen ini mempunyai peran masing-masing dalam kaitannya dengan perekonomian suatu negara. Nah, dalam flow yang ada di video ini, yang pertama adalah perusahaan. Bagaimana kemudian rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa di perusahaan, sedangkan perusahaan berperan dalam pemberian gaji, pemberian upah, kemudian menarik bunga, kemudian membayar sewa, dan membayar kepada rumah tangga konsumen yang berinteraksi dengan perusahaan. Kemudian dari segi rumah tangga dengan hubungannya dengan pemerintah. Jadi rumah tangga akan membayar pajak dengan pemerintah, sedangkan pemerintah akan memberikan gaji, bunga, bahkan subsidi kepada rumah tangga. Dalam hal ini adalah masyarakatnya. Kemudian hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan juga akan membayar pajak kepada pemerintah, dan pemerintah akan melakukan pembelian barang dan jasa kepada perusahaan yang ada di suatu negara tersebut. Lalu peran dunia internasional. Jadi seperti yang kita tahu bahwa hubungan antar satu negara dengan negara yang lain dalam dunia internasional tidak akan jauh dari kegiatan ekspor impor. Nah, ini yang kemudian menjadi peran dunia internasional dalam perekonomian 4 sektor dalam suatu negara, yakni pembayaran impor dan pembayaran ekspor.
Baik, itu sedikit materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih for staying with Budian. Oke, setelah ini akan ada beberapa beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Silahkan dijawab di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.